Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi dari Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul. Terima kasih waktu yang diberikan kesempatan kepada kami dan juga terima kasih kepada Guson yang sudah banyak memberikan pencerahan, penjelasan kepada kami. Kami akan menanyakan kaitan dengan kalimat yang Guson tadi tulis yang besar itu, la haula wala quwata illa billah. Kuncinya semuanya ada di la haula wala quwata illa billah. Haul, kuat, hakikatnya fana. Yang ada hanya billah. Ini yang kami tangkap seperti itu, Gus. Kemudian kami akan mencoba menggeser kepada kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya bahwa kalau ada manusia, makhluk itu memuji Allah dan yang dipuji menurut sudut pandang hakikat itu pelakunya tunggal, pelakunya esa. Ketika itu pelakunya esa, maka ahadiyah disitulah berlaku, yang ada billah. Sehingga hakikatnya manusia mau melakukan apapun, bertindak apapun, bagaimanapun manusia itu, hakikatnya dia tetap terpuji. Hal ini kalau kita korelasikan, kita sinkronkan dengan kalimat Allah Maha Terpuji, itu nyambung, Gus. Nah, kemudian saya mencoba bergeser lagi kepada kalimat astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Jika pelakunya ahad, antara yang minta ampun dan yang memberi ampunan itu pelakunya tunggal. Sehingga manusia mau melakukan apapun, seenak apapun, sebagaimanapun perilaku manusia itu, hakikatnya dia tetap diampuni. Hal ini kalau kita korelasikan dengan kalimat Allah Maha Pengampun, nyambung. Kemudian saya bergeser ke yang ketiga, ini yang mungkin mohon maaf agak di telinga mungkin agak nyelenting sedikit ini, Gus. Tapi saya ingat kalau boleh pinjam bahasanya Gus, Pak butuh, yes, buantarno nanti cerita. Yang ketiga kalimat subhanallah, maha suci Allah. Ketika manusia menurut sudut pandang ilmu hakikat atau ilmu tauhid, ketika yang memohon untuk suci atau bertafakur di sini, bahwa yang bertafakur mohon untuk hati ini disucikan, jika dipandang dari sudut ilmu hakikat, maka antara yang meminta supaya roh disucikan dan yang mensucikan itu pelakunya ahad. Ketika pelakunya ini ahad, sesungguhnya hakikatnya manusia mau melakukan apapun, mau bertindak apapun, seenak apapun, hakikatnya tetap suci. Hal ini kalau kita korelasikan dengan kalimat Allah Maha Suci, nyambung. Nah, pertanyaannya, Gus, ada sebuah teori ilmu yang mengatakan manusia itu berada pada 3 proses. Pertama fitrah, kedua kotor, ketiga fitrah. Tapi kalau kita tarik kepada kalimat subhanallah, semestinya fitrah, fitrah, fitrah. Apakah karena memang ilmu itu harus begitu dulu, Gus, untuk mencapai seperti ini atau bagaimana? Saya rasa kalimat saya, manusia mau melakukan apapun, seenak udelnya apapun, sesungguhnya fitrah. Saya yakin ini kontroversi, Gus. Iya, saya yakin ini nabrak nanti ini. Mohon kepada Yai untuk menjelaskan maksud daripada yang sesungguhnya dari sudut pandang
kacamata hakikat itu bagaimana. Mohon kami untuk diberikan pencerahan yang hadir di tempat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim. Ketahuilah bahwasanya ketika saat manusia sudah masuk di wilayah balik nggih, dewasa, itu ada dua golongan kelompok. Kelompok pertama, wa minhum man hadallah. Kelompok pertama yang dia menerima hidayah Allah, akhirnya disebut ahli syuhud. Kelompok kedua, wa minhum man haqqat minadz-dhalalah. Kelompok yang tidak mau menerima hidayah karena bersikukuh di dalam kekotoran atau bersikukuh di dalam tiupan biusan nafsu yang disebut hubbus syahwah. Ini akhirnya disebut kelompok ahli hijab. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Cara melihat sudut pandangnya juga beda. Antara kelompok kiri ahli hijab dengan kelompok kanan ahli suhud. Kalau cara memandangnya itu beda, pasti merumuskannya jadinya juga beda. Contoh dari berbagai ayat, alhamdulillah, astaghfirullah, atau fa'budu, atau subhanallah. Sekarang saya ngomong dulu pandangan kacamata ahli hijab. Segala apapun yang dihadapkan kita mesti mandangnya makhluk. Apapun loh Pak. Apapun yang kita hadapkan, apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita, mesti mandangnya makhluk yang berkuasa. Makhluk. Contoh, saya dihadapkan untuk minum degan, mesti saya mandangnya datangnya rasa pasti dari degan. Kopi sama. Jenengan punya tetangga, ditolong, mesti jenengan mandangnya makhluk. Nggak bisa mandang Allah, itu nggak bisa, karena terhijabi. Karena khatamallahu ala qulubihim, mereka itu ditutup oleh Allah, berarti dihijab, nggak bisa mandang Allah. Kesimpulannya mesti yang menolong tetangga. Hati yang seperti ini disebut hati yang atos. Hati yang atos, bukan gembuk. Atos itu bahasa Indonesianya apa Pak? Keras. Mesti pujian sampean, pujannya sampean, hati jatuhnya terhadap makhluk. Iku wis pasti, hukumnya itu pasti.
Tetangga kiri nyantet jenengan. Ngerti nyantet nggih? Gawe elek ngoten lho. Apalagi ditanyakan wong pinter. Akmu duwe tangga. Kirimu ngelekno elek ambek aku. Oh, nggih. Akmu laramu kenek kuwi. Tambah munclak Pak. Ati sampean tambah muring. Dibikinlah kita sakit bertahun-tahun alias kembang bayang. Iman sampean teng pundi? Mesti nang tangga. Apalagi sampean membuktikan dengan sendirinya sering di depan rumah sampean iku banyak buangan uyah, buangan merica, mangkane panas. Dilihat di korden jam 12 ke atas malam, tahu apalagi seperti itu. Tambah yakin, gitu? Tambah yakin. Apa yang terjadi? Dendam. Itu mesti. Tambah sakitlah hati sampean, tidak tambah sembuh. Penyakit sampean gak kunjung sembuh, tambah sakit. Karena hati sampean panas terus. Subhanallah. Imannya jatuhnya di situ. Gak bisa melihat Allahnya, gak bisa. Kita kalau kembali kepada kalimah la haula wala quwata illa billah, kalau tidak ada Allah di situ enggak mungkin tetangga itu sampai berbuat itu, enggak mungkin. Kalau enggak ada Allah loh ya di situ, enggak mungkin. Kita enggak ada kesadaran untuk ke situ karena kita kegolong ahli hijab. Akhirnya mboten sinkron antara alhamdulillah atau astagfirullah ambek fa'budu atau subhanallah, enggak sinkron dengan ucapan. Enggak sinkron. Mana letak alhamdulillah itu terhadap tetangga kanan? Enggak ada. Intinya iman kita jatuhnya terhadap makhluk. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan seperti itu anak putuku. Niki ahli hijab. Berarti kalau miturut pandangan ahli hijab apapun nggak bisa ke akad, nggak bisa. Jadi pertanyaan sampean tadi kalau dijawab dari ahli hijab nggak bisa. Gak sinkron. Sinkronnya itu dijawab oleh ahli syuhud. Disebut ahli syuhud karena pandangannya hanya pada Allah. Hijabnya sudah gak ada. Sifat basariyah sudah keluar. Sudah dia tinggalkan. Makanya benar ahad, yang muja dan yang dipuja satu pelaku. Ahad toh. Akhirnya sinkron dengan ayat yang jenengan sampaikan tadi. Allah Maha Pengampun. La haula wala quwata illa billah. Walaupun koyoke haul wa quwata itu ada diri kita ning sejatine. Kita sudah patung, akhirnya Allahnya. Subhanallah. Pensucian diri sama. Jadi niku Pak, saged sinkron kalau dipandang dari kacamata ahli suhud. Bahasa wong loro cepet waras iku ada di sini. Nyun sewu, lorone jasad iku Pak biasa. Tapi nek lorone hati, Masya Allah. Coba umpama garwa sampean direbut wong liya.
Sampai ditusuk dari belakang, artinya selingkuh. Gak nunjem maning ati. Lorone. Gak iso waras. Sampai tuwek gak iso waras kecuali dadi patung baru waras. Nek gak dadi patung sampai tuwek seeling-eling. Pokoke wazaniyatu fajlid, nek kata dihilangkan dari dunia. Si dendam kesumat lah, ngeten nggih. Wis ta sifat basariah si kuat, siapapun kita isik jarem Pak. Sampak tuwek ya isik jarem. Jare Syekh Ibnu Athaillah. Kubur ning bumi khumul. Nek gak kok kubur muncul terus. Bahasa wit-witan jebolan saoyot-oyote. Kalau kau potong aja pange atau buahnya muncul lagi terus, muncul lagi. Kalau kau bedol pisahkan dengan bumi, garing wit iku mang bongko. Artinya mati nggak tumbuh kembali. Pendemen sifat basariah itu baru boten muncul maneh. Jadi letak sinkronnya itu Bapak, tatkala dipandang dari sisi ahli syuhud bukan ahli hijab. Kalau dipandang dari ahli hijab maka boten sinkron. Antara teori dengan praktek tidak sama. Enggak sama. Antara lisan dengan hati tidak sama. Lah inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Kita sebagai umatnya menjadi golongan al-munafikun. Lisan mengatakan kita itu beriman, hati kita tidak beriman. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri tapi wa mahum bimu'minin. Ini sing dikhawatirno Rasulullah terhadap kita sebagai umatnya. Jelas Pak nggih? Disitulah letak sinkronnya di ahli syuhud. Mesti akad.